Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, seperti monyet di hutan, dirimu melompat dari pohon ke pohon, tidak pernah menemukan buah, dari kehidupan ke kehidupan, tidak pernah menemukan kedamaian. Amati apa yang telah dirimu lakukan, seperti seekor monyet di hutan. Charles Darwin menyadari fenomena ini sangat terlambat, bahwa manusia adalah keturunan monyet. Dan dia mungkin tidak benar, karena dia berpikir bahwa secara fisik, manusia adalah keturunan monyet. Itu tampaknya tidak sesuai dengan kenyataan. Manusia tampaknya pada dasarnya berbeda dari monyet, sejauh menyangkut tubuh. Selama jutaan tahun, monyet telah melihat manusia berdiri dengan dua kaki, dan mereka belum mempelajari triknya. Dirimu tidak melihat monyet berjalan seperti manusia, secara tiba-tiba. Bagaimana awalnya beberapa monyet mulai berjalan dengan dua kaki, dan menjadi nenek moyang manusia? Tampaknya tidak mungkin. Tetapi semua orang yang telah terbangun di dunia, telah mengetahui bahwa sejauh menyangkut pikiran manusia, ia sangat mirip dengan monyet, tidak jauh berbeda. Monyet yang sebenarnya tidak ada di dalam tubuhmu, melainkan di dalam psikologimu, itu bukan fisiologis, melainkan psikologis. Pikiranmu terus-menerus melompat dari satu pohon ke pohon lain. Pikiranmu terus-menerus gelisah, tidak bisa tetap tenang, bahkan untuk sesaat. Pikiranmu ingin terus-menerus disibukkan. Dan apa gunanya? Sang Buddha berkata, seperti seekor monyet di hutan, dirimu melompat dari satu pohon ke pohon lain, tidak pernah menemukan buah, dari kehidupan ke kehidupan, tidak pernah menemukan kedamaian. Kedamaian adalah buahnya, dan pikiran tidak tahu apa itu kedamaian. Yang dikenalnya hanyalah konflik. Yang dikenalnya hanyalah perang, kekerasan, kehancuran. Yang dikenalnya hanyalah segala macam penyimpangan, neurosis, psikosis. Yang dikenalnya adalah perpecahan batin yang dalam, ia sana sejakku tidak mengenal kedamaian, ia tidak pernah merasakannya, itu sama sekali tidak dia kenal. Itu hanyalah sebuah kata, kosong dari makna apapun. Makna datang melalui pengalaman, jika tidak, semua kata itu kosong. Keilahian adalah kata kosong bagimu, karena dirimu belum mengalaminya. Kedamaian adalah kata kosong bagimu, karena dirimu belum mengalaminya. Buddha tidak menggunakan kata kebahagiaan. Itulah yang selalu terjadi sebelum Buddha, bahwa kebahagiaan adalah buahnya. Sat Chit Anand, kebenaran, kesadaran, kebahagiaan. Ini adalah tiga aspek dari pemenuhan hakiki. Tetapi Buddha tidak berbicara tentang kebahagiaan, karena suatu alasan tertentu. Alasannya adalah, saat dirimu berbicara tentang kebahagiaan, dirimu pasti akan disalahpahami. Orang-orang mulai berpikir tentang kenikmatan dan kesenangan. Mungkin di alam yang lebih tinggi, tetapi gagasan mereka tentang kesenangan tetap sama, gagasan mereka tentang kenikmatan tetap sama. Mereka bahkan memikirkan kenikmatan seksual di surga.
Ada agama yang bahkan mengizinkan homoseksualitas di surga, karena agama-agama itu lahir di negara-negara yang sangat merajalela homoseksualitasnya. Dan setiap agama menjanjikan wanita-wanita cantik di surga. Siapa yang telah memproyeksikan ide-ide ini? Yaitu orang-orang yang frustrasi, mereka yang telah gagal di dunia ini. Sekarang mereka berharap mereka akan berhasil di dunia lain, di pantai seberang. Buddha tidak menggunakan kata kebahagiaan, karena alasan sederhana, bahwa kata itu bisa menciptakan kesalahpahaman. Kata itu menyebabkan kesalahpahaman, karena dirimu tahu sesuatu tentang kesenangan, dan dirimu berpikir mungkin ada perbedaan besar antara kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi kesenangan memberimu sedikit gambaran tentang apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah kesenangan. Kebahagiaan lebih seperti kedamaian daripada kesenangan. Kebahagiaan bukanlah kesengsaraan ataupun kesenangan, melainkan adalah kedamaian dari kekacauan itu, konflik itu. Itu adalah kedamaian, kedamaian mutlak, karena itu adalah transendensi dualitas. Kesenangan selalu ada bersama kesengsaraan. Kesengsaraan selalu ada di sisi lainnya, kesenangan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ketika seluruh koin jatuh dari tanganmu, dirimu tidak senang maupun tidak sengsara. Karena itulah Buddha tidak pernah menarik perhatian masyarakat India. Siapa yang menginginkan kedamaian? Semua orang menginginkan kesenangan, dan semua orang tahu bahwa kesenangan diikuti oleh kesengsaraan, seperti siang diikuti oleh malam, seperti kematian diikuti oleh kelahiran, kelahiran diikuti oleh kematian. Ini adalah lingkaran setan. Jika dirimu senang, dirimu bisa yakin bahwa dirimu akan segera sengsara. Jika dirimu sengsara, dirimu bisa yakin bahwa dirimu akan segera kembali merasa senang. Melihat permainan kesenangan dan kesengsaraan ini, pengamat, meditator menjadi tidak teridentifikasi dengan keduanya. Ketika kesenangan datang, ia tahu bahwa kesengsaraan akan datang, jadi mengapa harus bersemangat? Ketika kesengsaraan datang, ia sama sekali tidak terganggu, karena ia tahu kesenangan akan segera datang, jadi mengapa harus terganggu? Ia tidak bersemangat oleh kesenangan maupun terganggu oleh kesengsaraan. Inilah kedamaian. Ia tetap sama, dalam keseimbangan yang mendalam. Keheningannya tidak terganggu. Siang datang dan pergi, malam datang dan pergi, semuanya datang dan pergi. Ia tetap menjadi saksi, tidak peduli, tenang. Kesejukan itu, ketidakpedulian itu adalah kedamaian. Namun, tidak seorang pun menginginkan kedamaian. Orang yang tertidur tidak bisa menginginkan kedamaian. Ketika Buddha masih hidup, ribuan orang diubah olehnya, yang mana itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih banyak orang menjadi tercerahkan di sekitarnya, daripada di sekitar orang lain sepanjang sejarah. Namun, agamanya menghilang dari India. Agama itu tidak menarik bagi banyak orang.
wortel itu tidak ada di sana, tergantung di depanmu, kesenangan. Ia berbicara tentang kedamaian. Kedamaian tampaknya sangat tidak menarik, tidak menggetarkan hatimu. Kedamaian, hanya kedamaian. Begitu banyak upaya untuk meditasi, dan begitu banyak upaya untuk terbangun, dan hasilnya hanya kedamaian. Dirimu menginginkan sesuatu yang lebih menggairahkan, lebih sensasional. Dirimu menginginkan ekstase, bukan kedamaian. Tidurmu menciptakan mimpi tentang kesenangan, tentang ekstase, tentang kenikmatan besar, kenikmatan abadi. Namun, pilihan kata Buddha sangat tepat, benar-benar tepat. Ia tidak pernah bergeser dari kebenaran batin. Ia terus bersikeras padanya. Apakah itu menarik bagimu atau tidak, ia tidak terlalu peduli tentang itu. Ia sama sekali tidak akan berkompromi denganmu, dan keinginanmu serta tidurmu. Tentu saja, ketika Buddha meninggal, para cendekiawan mulai menafsirkan kata kedamaian sebagai kebahagiaan, dengan mengatakan bahwa itu adalah nama lain untuk kebahagiaan. Namun, agama itu menghilang dari India. Para cendekiawan dan pakar mempelajarinya agak terlambat. Ketika agama itu menghilang dari India, barulah mereka memikirkannya, dan mengapa itu terjadi. Dan inilah penyebabnya, Buddha berbicara tentang kedamaian, tentang nirwana. Nirwana berarti penghentian, bahwa dirimu akan berhenti total. Siapa yang ingin berhenti total? Jauh di lubuk hati, dirimu ingin tetap tinggal, bertahan. Ya, dirimu bisa menerima bahwa tubuh tidak akan ada di sana, tubuh akan hancur menjadi abu, dari abu kembali menjadi abu. Namun rohmu, jiwamu akan ada di sana. Buddha berkata, dirimu tidak memiliki jiwa, karena jiwamu hanyalah nama suci untuk ego lamamu. Dan apakah roh itu? Itu tidak lain hanyalah fasad lain bagi ego, untuk bertahan hidup. Buddha sangat kejam dan juga penuh kasih sayang. Ia berkata, dirimu tidak akan ada di sana sama sekali. Orang-orang biasa bertanya kepadanya, lalu mengapa kita harus bermeditasi? Itu sepertinya sama dengan melakukan bunuh diri total. Dan Buddha berkata, ya, persis seperti itu. Namun kedamaian akan ada di sana. Sekarang masalahnya menjadi lebih rumit. Dirimu bahkan bisa tertarik pada kedamaian, lelah dengan kegembiraan, kesenangan, kesengsaraan, kesedihan, kesakitan, penderitaanmu, dirimu bahkan bisa dengan enggan, dengan cara yang pasrah, setuju untuk mencapai kedamaian. Tetapi dirimu tidak akan berada di sana. Kemudian muncul masalah lain, yang jauh lebih penting bagi dirimu, dalam tidurmu. Jika aku tidak ada di sana, siapa yang akan mengalami kedamaian? Dan apa gunanya mencapai sesuatu, jika dirimu tidak bisa mengalaminya, jika dirimu tidak ada di sana sama sekali? Buddha benar sekali. Ia berkata, jika dirimu ada di sana, kedamaian tidak akan ada. Ketika dirimu tidak ada di sana,
kedamaian tidak akan ada di sana. Shakespeare berkata, ada atau tidak ada, adalah pertanyaannya. Buddha berkata, pilih untuk menjadi tidak ada. Menjadi ada, itulah masalahnya. Menjadi tidak ada, berarti semua masalah telah dilampaui, semua kekhawatiran telah dilampaui. Umat Buddha belajar bahwa ada sesuatu yang berbahaya dalam pesan Buddha, karenanya pesan itu harus diubah. Mereka mengubahnya. Di Tibet, di Cina, di Jepang, mereka membuang kata-kata Buddha, atau mereka memberi makna baru pada kata-kata itu. Ketika mereka menerjemahkan kitab suci Buddha ke dalam bahasa Tibet, Cina, Jepang, Korea, mereka menegaskan bahwa semua hal negatif harus dihilangkan dari Buddha dan diganti dengan hal positif. Dirimu akan berada di sana dalam segala kemuliaan, keagungan, dan kecantikanmu. Dirimu akan berada di sana dalam kemurnianmu. Jiwamu akan berada di sana, murni, seperti emas murni. Dan dirimu akan mencapai kebahagiaan, mahasiswa, kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian, seperti api, agama Buddha menyebar ke seluruh Asia. Agama ini menghilang dari India, negara asalnya, karena alasan sederhana, bahwa Buddha tidak akan berkompromi dengan tidurmu. Agama ini berhasil di seluruh Asia, karena para pengikutnya berkompromi. Mereka menghancurkan kemurnian agama Buddha, mereka menurunkannya ke levelmu. Upaya Buddha adalah untuk mengangkatmu ke levelnya, sedangkan upaya para pengikutnya adalah membawa Buddha ke levelmu. Itulah yang selalu terjadi dengan para pengikut, karena mereka juga tertidur, mereka adalah orang-orang sepertimu. Mereka juga bermimpi sepertimu, mereka juga berhasrat sepertimu. Ada pemahaman tertentu antara dirimu dan mereka. Mereka bisa memahami mimpimu, karena mimpi itu juga merupakan mimpi mereka. Buddha berada jauh dari mereka, seperti halnya ia berada jauh dari dirimu. Ini adalah fenomena yang aneh, tetapi memang selalu begitu. Umat Kristen berhasil ketika mereka mengkhianati Kristus. Dan umat Buddha berhasil ketika mereka mengkhianati Buddha. Dirimu harus mengkhianati Sang Master, barulah dirimu bisa sukses. Ketika Sang Master mulai berbicara, seperti orang yang mengantuk, maka orang-orang yang mengantuk menjadi tertarik. Maka ia berbicara dalam bahasamu. Suatu malam, Fred Marco bermimpi. Ketika Yesus Kristus disalib, 3 prajurit sedang bermain kartu di bawahnya. Pada suatu saat, salah satu prajurit berdiri dan menusuk tulang rusuk Yesus dengan tombaknya. Yesus mengerang, dan prajurit itu tertawa, dan kembali ke tempat duduknya dan terus bermain kartu. Tidak lama kemudian seorang prajurit kedua berdiri, dan memegang spons yang dibasahi cuka ke wajah Yesus. Yesus berteriak, "Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Prajurit itu mulai tertawa, lalu kembali ke tempat duduknya, dan kembali bermain kartu. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi mulai bergetar, cahaya bersinar dari utara dan selatan,
dan keheningan misterius memenuhi udara. Paku di tangan dan kaki Yesus mulai menghilang. Prajurit ketiga melihat ini, berlari ke kaki Yesus, dan mulai berdoa dan menyembah Tuhan. Angin kencang mulai bertiup dan Yesus mulai terangkat. Prajurit itu berpegangan pada kakinya, berteriak dan berseru, "Yesus, Yesus, milik-Mulah kuasa dan kemuliaan." Wajah Yesus dipenuhi cahaya, rambutnya berkibar tertiup angin, tubuhnya mengenakan jubah sutera putih, naik ke langit, dengan prajurit ketiga berpegangan pada kakinya, naik bersamanya. Prajurit itu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi, menjadi takut dan berteriak kepada Yesus, "Yesus, Yesus, kemana kamu akan pergi?" Yesus menjawab sambil tersenyum, "Aku akan pergi kepada Ayahku di kerajaan Tuhan." "Dan bagaimana denganku?" tanya prajurit yang ketakutan itu. "Kemana aku akan pergi?" Yesus menendangnya, berteriak ke arah sosok yang jatuh, "Dasar bajingan, kembalilah ke ibumu yang menyebalkan." Nah, mimpi Marko adalah mimpi Marko, itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Namun dalam mimpimu, Yesus akan mengambil bentuk yang benar-benar dipaksakan olehmu, Buddha akan mengambil bentuk yang dipaksakan olehmu. Daripada membiarkan mereka mengubahmu, dirimu ingin mengubah mereka sesuai dengan ide-idemu. Ini telah terjadi selama berabad-abad. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.